Itu adalah perkenalan dari kelompok kami. Sekarang saya akan mengerjakan studi kasus ketiga kantor cabang tersebut. Nah, ini soalnya. Nah, di sini perusahaan X memiliki 3 kantor cabang. Pada kantor cabang, satu memiliki 12 komputer yang terhubung menggunakan kabel serta terdapat 2 laptop yang terhubung menggunakan media wireless. Pada kantor cabang 2 memiliki 10 komputer yang terhubung menggunakan kabel dan kantor cabang 3 memiliki 5 komputer. Anda sebagai administrator diminta untuk melakukan konfigurasi terhadap ketiga cabang tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Melakukan konfigurasi IP address dengan menggunakan subnetting pada perangkat, komputer, dan laptop yang terhubung. Tidak dapat dianjurkan menggunakan prefix 24. Berikan IP address dengan menggunakan subnetting prefix 30 terhadap interface yang terhubung secara langsung dari router ke router. Terapkan konfigurasi routing dinamik. 1. Pastikan klien di kantor cabang 1, kantor cabang 2, dan kantor cabang 3 dapat saling terdeteksi dengan baik. Nah, kita lanjut. Yang pertama, menyediakan perangkat sesuai dengan soal. Nah, ini saya sudah menyediakan perangkat yang dibutuhkan. Ini pada kantor cabang 1 memiliki 12 komputer, terdapat wireless dan switch, dan 2 laptop. Sedangkan kantor cabang 2 memiliki switch, 10 komputer, dan kantor cabang 3 memiliki 1 switch dan 5 komputer. Nah, sekarang kita akan menyambungkan menggunakan kabel antara router 1, router 2, router 3, dan masing-masing switch. Nah, di sini kita buka dulu routernya. Kita akan memasang port serial. Nah, kita matikan terlebih dahulu. Ini kita menggunakan NIM 4 AS. Kita pasang, lalu mematikan, lalu menyalakan. Lakukan ke router selanjutnya, matikan. Nah, menyalakan kembali. Salah. Nah, kita gunakan, lalu nyalakan lagi. Nah, sekarang menghubungkan menggunakan kabel. Nah, di sini kita menggunakan kabel serial sesuai dengan port yang kita pasang tadi. Hubungkan. Mohon maaf, ada sedikit lag pada PC saya. Nah, di sini kita gunakan serial 1/0. Gunakan serial 1/0 juga. Di sini gunakan serial 1/1, lalu gunakan serial 1/0. Di sini kantor cabang 3 menggunakan serial 1/2 dan serial 1/2 juga. Sekarang kita akan menghubungkan router ke switch. Nah, di sini gunakan fader Ethernet 00. Ini menggunakan fase Ethernet terserah. Fader Ethernet 00, lalu ke 00 juga. Oh, mohon maaf, saya salah menggunakan kabel. 00. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi ketiga router ini. Di sini saya sudah menyimpan kode-kodenya atau membuat kode-kodenya agar tidak capek lagi melakukan konfigurasi manual atau mengetik satu-satu. Nah, di sini kita akan coba. Kita masuk ke klik, kita tekan no.
enter, lalu enter lagi. Nah, di sini sudah ada perintahnya. Di sini saya sudah menyediakan yang sesuai dengan router yang saya pasang. Nah, di sini ada perintah menyalakan, mengkonfigurasi, memberikan nama, mengkonfigurasi pada pattern Ethernet 00, mengatur IPDC-HP full R1, mengatur default router, memberikan IP pada network. Di sini juga mengatur kabel agar tersambung. Di sini menggunakan IP 30-30-30 untuk router 1 ke router 3. Nah, menggunakan subnet mesh. Ini serial 1/0 itu mengarah ke router 2 menggunakan IP 1010. Nah, di sini bagian untuk mengkonfigurasi pada bagian kabel. Nah, kabel di sini mengarah ke router 3, ini ke router 1. Nah, ini pad Ethernet dari router 1 juga, dari dan ini mengatur kabel agar sesuai dengan tujuan, yaitu mengatur kabelnya. Ini ada kabel untuk ke router 3, router 2. Nah, ini kita pastikan saja, kita pastikan di sini selesai dikonfigurasi. Nah, sekarang kita akan mengatur router 2. Kita akan mengatur router 2. Kita pencet no, enter. Nah, di sini pastikan lagi kodenya. Ini kodenya sama, namun perbedaan dari IP yang tadi. Kita pastikan. Nah, selesai. Nah, kalian tutup saja jika selesai. Kita mengatur juga router 3. Nano, enter, lalu pastikan lagi. Nah, setelah itu kita lihat apa saja yang dikonfigurasi. Nah, yang dikonfigurasi itu ada di bagian fase Ethernet 00 yang mengarah ke switch. Ada juga yang ke kabel atau router 2 atau bagian pengkabelan. Ada juga yang ke router 3. Nah, yang terakhir di konfigurasi adalah RIP. Nah, RIP ini mengatur jalannya kabel atau menunjuk arah kabel. Di sini 10.0000 mengarah ke kantor cabang 2, yang 30.000 mengarah ke kantor cabang 3. Nah, di sini mungkin belum on. Oke. Serial 10. Nah, sini kita menggunakan serial 1
1/1. Nah, terus kita akan menyambungkan lalu kita akan di sini kita sambungkan dulu kabel. Karena setelah kabelnya tersambung, kalian masuk ke wireless, masuk ke GUI, lalu pilih automatic. Ini kalian sesuaikan dengan yang ini. Yang ubah di sini 254, 255, 225. Itu kalian set setting. Kalau bisa setting antara switch dan wireless sudah terhubung. Nah, kalian sambungkan menggunakan kabel. Dan sekarang kita akan menghubungkan semua komputer ke switch. Nah, setelah kabel sudah tersambung, kita hubungkan juga pada laptop ini ke router atau wireless. Nah, kita atur perangkat kerasnya. Kita keluarkan sambungan LAN ini, mengganti dengan sambungan WiFi. Lalu pasangkan WiFi. Setelah itu nyalakan. Sekarang masing-masing perangkat sudah terhubung atau sudah bisa terkirim. Lalu kita atur alamat IP masing-masing. Di sini kita sudah menggunakan settingan DCHP. Jadi IP yang kita request akan sesuai dengan host Ethernet yang dibuat. Kita masuk ke desktop, lalu ke versi konfigurasi, lalu ke DHCP. Nah, sekarang IP-nya sudah tampil. Sekarang lakukan hal yang sama kepada semua komputer.
nanti kita coba atur di ya. Ini saya salah, portnya di sini 224.
koneksi ke dari laptop ke PC. Dari sini kita sudah berhasil membuat menyelesaikan studi kasus tersebut dengan menyambungkan semua perangkat yang dengan mengirim data. Coba mengirimnya ke sini. Coba play. Berhasil, untuk laptop sudah berhasil. Sudah berhasil. Sudah berhasil juga. Semua perangkat sudah terhubung semua.